Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Nasyu Hairunisa. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 6 kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan merangkum apa saja yang sudah saya baca dan saya cukup pahami tentang seputar materi dimensi individu dalam pemilihan karir. Nah, jadi salah satu unsur utama atau dimensi-dimensi individu itu adalah yang pertama konsep diri. Ketika seorang konseli atau seorang individu ini akan memilih sebuah karir atau jenjang pendidikan ataupun bahkan jenjang pekerjaan selanjutnya, ia harus selesai terlebih dahulu dengan dirinya sendiri, atau biasa kita sebut dengan konsep diri. Ia memahami betul apa yang dirinya miliki dan bahkan apa yang dirinya tidak miliki atau kita bisa sebut sebagai kekurangan. Nah, sebagai kekurangan yang dia miliki, jika individu ini sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka dia akan merasa untuk bersyukur atau bahkan cukup atau bahkan menerima bahwa kekurangan itu memang ada pada dirinya. Nah, selain konsep diri yang menjurus ke diri sendiri, konsep diri ini juga perlu dimiliki dan diterapkan oleh setiap individu apapun yang akan mereka lakukan, terlebih untuk memilih sebuah karir. Karena apabila kita menjalankan sebuah karir dengan diri kita yang sudah selesai, diri kita yang sudah memahami betul potensi yang kita miliki, maka untuk seterusnya besar peluang untuk memiliki kelancaran dalam berkarir. Lalu selanjutnya ada sebuah bakat. Nah, bakat itu merupakan suatu hal yang dimiliki seorang individu yang berbeda dengan individu lainnya. Contohnya, seorang individu ini memiliki sebuah bakat sehingga ia tidak perlu berlatih lebih keras seperti individu-individu lain yang tidak memiliki bakat seperti dirinya. Nah, ketika kita sudah menyadari konsep diri kita yang sudah kita pahami dan kita pun memiliki sebuah bakat yang selalu kita gali, yang selalu kita bangun potensi-potensi itu, maka hadirlah nanti yang namanya kemampuan dan minat. Ketika kita sudah berminat dengan suatu pekerjaan atau suatu kegiatan, otomatis kita akan selalu menyukai hal itu untuk dilakukan. Nah, itu akan menjadi sebuah exercise tersendiri atau menjadi sebuah pelatihan tersendiri, sehingga pada akhirnya kita mampu melaksanakan atau menjalankan kegiatan tersebut dengan begitu mahir. Nah, itu bisa disebut sebagai kemampuan. Selanjutnya adalah nilai-nilai atau value. Nah, ini juga berkesinambungan dengan konsep diri yang tadi sudah saya bahas mengenai konsep diri dan penerimaan diri kita. Value itu menjadi salah satu bagian dari diri kita. Artinya kita mengetahui apa saja nilai yang ada pada diri kita, apa saja yang bisa kita jalankan, apa saja yang mampu kita jalankan. Namun beberapa orang mungkin tidak bisa menjadi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita jalankan. Nah, potensi diri atau value ini sangat penting karena nanti ketika kita ditanya apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, kita akan menjawab dengan lugas dan lantang bahwa kita bisa menyebutkan value-value yang ada di diri kita, kemampuan-kemampuan lain yang ada di diri kita untuk menunjang keberhasilan karir yang kita inginkan. Lalu selanjutnya juga ada motivasi. Nah, salah satu dimensi individu dalam memilih karir adalah motivasi. Motivasi dari orang lain, dari lingkungan, dari pertemanan, dari keluarga, atau dari manapun itu yang di eksternal dirinya sendiri. Jadi ini di luar dari konsep diri tersebut. Ketika diri kita sudah kuat, memiliki konsep diri, memiliki value yang cukup, bahkan memiliki minat dan bakat serta kemampuan yang mumpuni, penting adanya suatu motivasi dari eksternal diri kita sendiri. Dan itu akan menjadi sebuah pendorong bagi keberhasilan pilihan-pilihan kita terhadap karir atau kegiatan apapun yang sedang kita akan tekuni.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas adanya atau ada kata-kata yang salah. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.